Sungguh aneh, kita tertidur dalam doa, tapi terbangun tanpa rindu. Jam menunjukkan sepertiga malam, langit sedang terbuka, namun tubuh kita justru terasa terkunci. Bukan karena Allah tak memanggil, tapi karena hati kita terlalu penuh oleh dunia yang kita kejar seharian. Ada orang yang bangun tanpa alarm, matanya basah sebelum sujud, sementara kita bahkan tidak bermimpi untuk bangun. Renungan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk bertanya jujur pada diri sendiri. Masihkah kita layak dipanggil di malam yang suci itu? Jika kita jujur pada diri sendiri, tahajud bukan sekadar soal bangun tidur. Ia bukan hanya tentang jam waker, bukan pula tentang teknik tidur cepat atau minum air sebelum terlelap. Tahajud adalah undangan. Dan seperti undangan lainnya, tidak semua orang menerimanya di waktu yang sama. Ada malam-malam ketika seseorang terbangun begitu saja, tanpa mimpi, tanpa suara, matanya terbuka, dadanya terasa ringan, lalu langkahnya mengarah ke sajadah seolah tubuh itu sudah tahu kemana harus pulang. Sementara di malam yang sama, di jam yang sama, kita tertidur begitu dalam. Bahkan niat yang siang hari terasa kuat, lenyap tanpa jejak. Disinilah letak keanehannya. Jika tahajud hanya soal niat, mengapa niat baik sering kalah oleh tidur? Jika tahajud hanya soal iman, mengapa orang yang tahu keutamaannya tetap sulit bangun? Jawabannya perlahan mulai terasa, meski pahit untuk diterima. Tahajud bukan hanya amalan, ia adalah cermin. Tahajud memperlihatkan siapa kita sebenarnya ketika tidak ada yang melihat, ketika dunia tertutup, ketika pujian tak mungkin datang, ketika yang tersisa hanya hamba dan Tuhannya. Banyak orang mampu beribadah di siang hari karena disaksikan. Banyak yang kuat berbuat baik ketika dipuji. Namun di malam hari, semua topeng runtuh. Yang tersisa hanya kejujuran hati. Maka jangan heran jika sebagian orang merasa tahajud begitu berat. Bukan karena Allah menjauh, justru karena hati kita terlalu sibuk mendekat ke selainnya. Sepanjang siang kita mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar kecemasan, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Hingga ketika malam datang, tubuh memang rebah, tapi hati tetap terjaga di tempat lain. Masih memikirkan yang fana, masih memeluk yang sementara. Bagaimana mungkin hati yang belum pulang dipanggil untuk bangun? Tahajud bukan tentang seberapa keras kita memaksa diri. Ia tentang seberapa rindu hati kita untuk bersujud dalam sepi. Dan rindu tidak bisa dipalsukan. Ada orang yang bangun tahajud bukan karena ia lebih suci, bukan karena dosanya lebih sedikit. Justru seringkali karena dosanya terlalu banyak hingga ia tak punya tempat mengadu selain Allah. Tangisnya menjadi alarm, lukanya menjadi panggilan. Sementara kita mungkin terlalu merasa baik-baik saja, merasa cukup, merasa aman, merasa masih punya waktu. Padahal, malam adalah waktu paling jujur untuk menilai hubungan kita dengan Allah. Jika kita jarang bangun, jangan buru-buru menyalahkan tubuh. Tanyalah hati, apa yang sedang ia cintai lebih dari Robnya? Karena tahajud tidak datang pada hati yang penuh. Ia datang pada hati yang kosong dari selain Allah. Hati yang lelah mengejar dunia, hati yang sadar bahwa semua yang dikejar tak mampu menyelamatkan. Inilah mengapa para ulama dahulu menangis ketika tak mampu tahajud. Bukan karena kehilangan pahala, tapi karena mereka takut kehilangan kedekatan. Mereka paham satu hal, jika Allah berkehendak, Dia bisa membangunkan siapa saja. Dan jika seseorang tak terbangun, bisa jadi itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa masih ada hijab yang belum disingkap. Hijab bernama kesibukan, hijab bernama cinta dunia, hijab bernama dosa yang belum ditaubati. Maka bab pertama ini bukan untuk membuat kita merasa gagal, justru untuk mengajak kita jujur, bahwa tahajud bukan soal siapa yang paling kuat,
Tapi siapa yang paling membutuhkan Allah di keheningan malam? Jika malam ini kamu masih sulit bangun, jangan putus asa. Jangan pula merasa tidak layak. Karena kesadaran bahwa kita belum mampu, itu sendiri sudah sebuah panggilan awal. Allah tidak memanggil hambanya sekaligus. Ada yang dipanggil lewat luka, ada yang lewat kehilangan, ada yang lewat kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dan ada pula yang sedang dipersiapkan, pelan-pelan, agar suatu malam nanti, tanpa disadari, matanya terbuka dan hatinya akhirnya pulang. Dan ketika itu terjadi, kita akan paham mengapa selama ini tahajud terasa jauh. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita baru belajar melepaskan dunia dari genggaman. Dan seringkali, yang paling sulit dilepaskan bukanlah dosa besar, bukan perkara yang jelas haramnya, bukan pula kesalahan yang membuat orang lain menunjuk dan menegur. Yang paling berat justru dosa-dosa kecil yang kita anggap biasa, ucapan yang kita tunda untuk dijaga, pandangan yang kita biarkan singgah terlalu lama, hati yang diam-diam merasa lebih baik dari orang lain, doa yang terburu-buru, istighfar yang sekadar di bibir. Semua itu tidak terasa berat di siang hari. Namun di malam hari, ia menjelma menjadi beban tak terlihat. Menekan dada, mengunci kelopak mata, menjadikan tubuh berat untuk bangun, meski niat sudah dipasang sejak sore. Tahajud adalah ibadah yang sensitif. Ia tidak ramah pada hati yang kotor tapi merasa bersih. Ia tidak datang pada jiwa yang penuh alasan. Banyak orang berkata, "Aku ingin tahajud, tapi selalu gagal." Padahal seringkali masalahnya bukan pada keinginan, melainkan pada apa yang kita bawa ke dalam tidur. Kita tidur dengan hati yang belum selesai dengan amarah, belum selesai dengan iri, belum selesai dengan kelalaian yang dibiarkan berulang. Malam tidak pernah berbohong. Ia memantulkan keadaan batin apa adanya. Jika sepanjang hari kita meremehkan dosa kecil, malam akan menagihnya dalam bentuk berat untuk bangun. Dosa kecil itu seperti debu. Satu butir tak terasa. Namun ketika menumpuk, ia menutup cahaya. Dan tahajud membutuhkan cahaya. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya layar, melainkan cahaya hati yang bening. Inilah mengapa ada orang yang bangun tahajud meski tubuhnya lelah, sementara ada yang tertidur pulas meski badannya cukup istirahat. Yang membedakan bukan fisik, melainkan kebersihan batin. Para ulama terdahulu sangat takut pada dosa yang dianggap remeh, bukan karena dosa besar tidak menakutkan, tetapi karena dosa kecil sering tidak kita tangisi. Kita menangis ketika terjatuh pada kesalahan besar, namun tersenyum ketika mengulang kelalaian kecil. Padahal bisa jadi, itulah yang paling lama menghalangi. Satu kalimat yang menyakiti tapi tak kita minta maaf, satu rasa sombong yang kita biarkan tumbuh, satu niat ibadah yang bercampur ingin dipuji. Semua itu membentuk lapisan tipis di hati. Tipis tapi rapat. Dan tahajud tidak bisa menembus hati yang tertutup rapat. Allah Maha Lembut. Dia tidak memukul hambanya dengan hukuman besar untuk kesalahan kecil. Namun dia mendidik dengan cara yang lebih halus. Salah satunya dengan menahan manisnya bangun malam. Bukan sebagai tanda murka, melainkan sebagai panggilan agar kita kembali membersihkan diri. Karena tahajud bukan hadiah untuk yang merasa layak. Ia adalah hadiah untuk yang merasa butuh. Selama kita merasa masih cukup dengan ibadah siang, cukup dengan amal zahir, cukup dengan status sebagai orang baik-baik saja, selama itu pula malam akan terasa jauh. Tahajud datang ketika seseorang sadar, "Ya Allah, aku ini penuh celah, dan aku tak punya siapa-siapa selain-Mu." Kesadaran itu sering lahir dari taubat yang jujur, taubat yang bukan hanya dari dosa besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang mengeraskan hati. Maka jika kamu ingin membuka pintu tahajud, jangan mulai dari jam tidur. Mulailah dari istighfar yang pelan tapi dalam.
Mintalah ampun bukan hanya atas apa yang kamu sesali, tetapi juga atas apa yang selama ini kamu anggap sepele. Karena setiap dosa, sekecil apapun, adalah jarak. Dan setiap istighfar yang jujur adalah langkah pulang. Tidak semua orang yang bertaubat langsung bangun tahajud, namun tidak ada orang yang istiqomah bertaubat lalu dijauhkan selamanya. Allah melihat proses, melihat usaha membersihkan hati, melihat air mata yang mungkin tidak tumpah tapi terasa di dada. Dan suatu malam, tanpa disadari, ketika debu-debu itu mulai disingkirkan, pintu yang dulu terasa berat akan terbuka pelan. Bukan dengan hentakan, bukan dengan keajaiban besar, melainkan dengan rasa rindu yang tiba-tiba. Rindu untuk sujud, rindu untuk diam, rindu untuk mengadu tanpa suara. Dan saat itu, kita akan mengerti bahwa tahajud bukan soal kemampuan, melainkan soal izin. Izin yang sering tertunda, bukan karena Allah enggan, tetapi karena kita belum benar-benar siap menanggalkan apa yang menghalangi. Izin itu akhirnya datang, bukan dalam bentuk suara, bukan pula dalam mimpi, melainkan dalam keheningan yang terasa hidup. Dan disitulah rahasianya. Allah tidak memilih sepertiga malam secara kebetulan. Waktu itu bukan sekadar sunyi. Ia adalah ruang kosong dari dunia, tempat suara manusia meredup, dan hati tidak lagi berlindung pada apapun selain Robnya. Di siang hari, doa sering bercampur. Ada harap, tapi juga ada tuntutan. Ada permohonan, tapi masih diselipi rasa mampu. Namun, di malam hari, terutama di sepertiga terakhir, segala kepura-puraan runtuh. Tubuh lemah, mata berat, ego sunyi. Dan justru di saat itulah, doa menjadi paling jujur. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Perhatikan baik-baik. Allah tidak berkata siapa yang sempurna, tidak berkata siapa yang tanpa dosa, tidak pula berkata siapa yang paling rajin. Yang dipanggil adalah siapa saja yang datang, yang meminta, yang mengaku butuh. Maka tahajud bukan ibadah untuk orang yang merasa kuat. Ia adalah pelukan bagi yang lemah. Dan inilah mengapa doa di sepertiga malam terasa berbeda. Karena ia lahir dari kondisi paling jujur seorang hamba. Tidak ada yang bisa kita banggakan di jam itu. Tidak ada prestasi, tidak ada pencitraan, tidak ada saksi. Hanya hati yang berani berkata, "Ya Allah, aku benar-benar tidak punya apa-apa." Al-Quran menggambarkan orang-orang yang dekat dengan Allah sebagai mereka yang meninggalkan tempat tidur di malam hari, bukan karena kewajiban, melainkan karena rindu dan harap. Allah menyebut mereka dalam firman-Nya, bahwa lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Takut jika amalnya belum cukup. Harap karena rahmat Allah terlalu luas untuk diabaikan. Perpaduan inilah yang jarang kita temukan di siang hari, karena siang mengajarkan percaya diri, malam mengajarkan berserah diri. Dan doa yang paling dekat ke langit bukan doa yang paling panjang, tetapi doa yang paling jujur. Banyak orang bertanya, kenapa doaku belum terkabul meski aku sering berdoa? Mungkin karena doanya selalu lahir dari kondisi yang masih penuh kendali, masih ada sandaran lain, masih ada tempat bergantung selain Allah. Sementara di sepertiga malam, sandaran itu runtuh satu persatu. Tak ada manusia yang bisa dihubungi, tak ada dunia yang bisa diandalkan, tak ada pelarian. Yang tersisa hanya Allah dan hamba yang rapuh. Di titik inilah doa menjadi berat nilainya, bukan karena waktunya semata,
tetapi karena kondisi hati yang menyertainya. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah tidak menunggu hambanya menjadi baik dulu untuk mendekat. Allah menunggu hambanya jujur dulu. Jujur bahwa ia takut. Jujur bahwa ia lelah. Jujur bahwa ia berdosa. Jujur bahwa ia butuh ditolong. Dan kejujuran seperti ini jarang muncul di tengah hiruk-pikuk siang. Ia lahir di sunyi. Maka jangan heran jika orang yang paling tenang hatinya sering adalah mereka yang paling sering menangis di malam hari. Tangisan yang tidak dramatis, tidak keras, tidak pula ingin dilihat. Tangisan yang bahkan mungkin tidak keluar sebagai air mata, tetapi terasa sesak di dada. Allah Maha mengetahui. Dia tahu suara hati yang tak terucap, dan Dia tahu doa yang hanya berupa helaian napas panjang di sajadah. Inilah mengapa tahajud sering menjadi titik balik hidup seseorang. Bukan karena doa langsung dikabulkan, melainkan karena hati akhirnya luluh. Dan hati yang luluh lebih berharga daripada 1000 permintaan yang kaku. Jika sampai hari ini kamu belum terbiasa tahajud, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menunggu satu hal darimu. Bukan amal besar, bukan hafalan panjang, tetapi kejujuran total. Karena saat itu datang, Allah tidak pernah menutup pintunya. Bahkan untuk hamba yang datang tertatih, bahkan untuk hamba yang malu, bahkan untuk hamba yang merasa paling jauh. Dan ketika tahajud akhirnya menjadi kebiasaan, kamu akan sadar satu hal. Bukan kita yang memilih malam, tetapi malam yang dipilihkan untuk kita. Pada akhirnya, kita perlu menerima satu kenyataan dengan lapang dada. Bahwa tahajud bukanlah ukuran siapa yang paling soleh, dan bukan pula garis pemisah antara hamba yang dicintai dan yang ditinggalkan. Tahajud adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Ada orang yang dipanggil sejak muda. Ada yang baru mengetuk pintu langit setelah jatuh berkali-kali. Ada pula yang baru merasakan nikmatnya sujud malam setelah dunia tak lagi memberi sandaran. Semua punya waktu, dan Allah tidak pernah salah menentukan kapan. Jika hari ini kamu masih sulit bangun, jangan mengutuk dirimu. Jangan pula merasa tidak pantas. Karena rasa sedih karena belum mampu tahajud itu sendiri adalah tanda kehidupan hati. Hati yang mati tidak gelisah. Hati yang mati tidak bertanya. Hati yang mati tidak rindu. Sedangkan kamu masih merasakan kehilangan ketika malam berlalu tanpa sujud. Masih ada sesak ketika mendengar orang lain bercerita tentang tahajud. Masih ada harap meski sering gagal. Dan itu tidak kecil nilainya. Allah tidak menilai hambanya hanya dari hasil, tetapi dari kejujuran usaha dan arah hati. Bisa jadi, tahajud belum datang karena Allah ingin kamu belajar satu hal terlebih dahulu. Belajar rendah hati, belajar sabar, belajar mengakui kelemahan tanpa putus asa. Karena ketika tahajud benar-benar datang, ia bukan sekedar sholat. Ia akan menjadi tempat pulang. Tempat kamu menangis tanpa takut dihakimi. Tempat kamu bercerita tanpa perlu merangkai kata. Tempat kamu diam dan Allah tetap mendengar. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar betapa lembut cara Allah mendidik. Dia tidak memaksa, tidak menyeret, tidak menghukum dengan keras. Dia menunggu. Menunggu sampai hati benar-benar siap melepaskan dunia dari genggaman dan memilih Allah sebagai sandaran terakhir. Maka malam ini, jika kamu masih tertidur, tidurlah dengan niat yang jujur. Niat untuk suatu hari bangun, meski belum tahu kapan. Sebelum tidur, jangan sibuk berjanji pada jam weker. Berjanjilah pada Allah. Katakan pelan-pelan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin mendekat, tapi aku lemah. Jika Engkau berkenan, bangunkan aku. Jika belum, jangan jauhkan rinduku."
Doa seperti itu tidak pernah sia-sia, karena Allah Maha mengetahui hamba mana yang sungguh ingin, meski langkahnya masih tertatih. Dan jangan lupa satu hal penting. Allah sering mengabulkan doa dengan cara menunda, agar hambanya terus kembali, terus mengetuk, terus berharap. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah ingin pertemuan itu bermakna. Jika suatu malam nanti, tanpa alarm, tanpa mimpi, matamu terbuka dan hatimu terasa ringan, ingatlah momen ini. Ingat bahwa kamu pernah merasa jauh, pernah merasa berat, pernah merasa tidak mampu, agar kamu tidak sombong saat akhirnya mampu. Karena tahajud bukan pencapaian, ia adalah amanah. Dan amanah itu harus dijaga dengan rendah hati. Sebelum kita akhiri renungan ini, aku ingin mengajakmu satu hal yang sederhana tapi bermakna. Jika di hatimu ada doa, ada luka, ada harapan yang belum terucap, tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk dibaca manusia, tetapi sebagai saksi bahwa kamu pernah berharap pada Allah. Dan insya Allah, setiap orang yang mengaminkan doa-doa itu akan menjadi bagian dari kebaikan yang terus mengalir. Semoga doa-doa yang ditulis menjadi sebab Allah membukakan pintu-pintu langit di waktu yang paling tepat. Dan jika renungan ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan agar ia menjadi amal jariah, agar setiap orang yang tersentuh menjadi saksi kebaikanmu kelak. Mari kita tutup dengan satu harap yang sama. Semoga Allah yang Maha membolak-balikan hati, melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan suatu malam nanti memanggil kita dengan lembut ke sepertiga malamnya. Amin. Jika kamu siap melangkah lebih jauh, tetaplah bersama kami di kajian hati. Karena perjalanan pulang kepada Allah tidak harus sendirian. Dan semoga setiap malam yang kita lalui, selangkah demi selangkah, mendekatkan kita padanya.